Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmir SPDI MPDI, dosen tetap program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Bidang keahlian saya adalah pendidikan bahasa Arab dan studi keislaman. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Ilmu Nahwu, berbobot 2 SKS pada semester 2. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami kaidah-kaidah dasar tata bahasa Arab secara sistematis dan aplikatif, sehingga mampu membaca, memahami, dan menganalisis teks-teks Arab dengan benar sesuai kaidah nahwu. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menjadi acuan dalam mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa memahami kaidah dasar ilmu nahwu secara sistematis dan mampu menerapkan kaidah tersebut dalam menganalisis i'rab, kalimat, serta membaca teks Arab secara benar dan fasih. Berdasarkan CPL tersebut, saya menurunkannya ke dalam beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu nahwu dan pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda i'rab dan perubahan akhir kata. Yang ketiga, menganalisis struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Serta yang keempat, mampu melakukan i'rab terhadap teks Arab sederhana secara mandiri. Materi yang dipelajari dalam kaidah ilmu nahwu ini atau dalam mata kuliah ini meliputi tanda-tanda isim dan fi'il, jenis-jenis isim, tanda-tanda rofa, nasab, jar, jazam, mubtada dan khobar, fa'il dan naibul fa'il, serta lain sebagainya. Dalam mengampu mata kuliah ilmu nahwu, saya menyadari bahwa pembelajaran nahwu sering dipandang sulit dan bersifat teoritis oleh mahasiswa. Oleh karena itu, saya merancang pembelajaran dengan pendekatan metode ceramah, student center learning yang dipadukan dengan metode problem based learning dan cooperative learning agar mahasiswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap perkuliahan, saya awali dengan persepsi dengan memberikan contoh yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Mahasiswa kemudian diajak mengidentifikasi bentuk-bentuk gramatikal yang terdapat pada teks tersebut sebelum mempelajari konsep teoritisnya. Penyampaian materi dilakukan secara bertahap melalui mini lecture, diskusi interaktif, latihan i'rab, demonstrasi, penugasan individu maupun kelompok, serta persentase hasil analisis teks Arab. Saya juga memanfaatkan berbagai metode pembelajaran seperti PowerPoint interaktif, aplikasi kamus digital bahasa Arab, dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai media pendukung pembelajaran dan eksplorasi materi kebahasaan. Melalui strategi tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep nahwu secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif dalam membaca serta menganalisis teks Arab. Saya meyakini bahwa pembelajaran bahasa Arab yang efektif harus dibangun melalui interaksi yang aktif, komunikatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, saya menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Dalam beberapa pertemuan, mahasiswa saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis kalimat atau teks Arab sederhana. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur nahwu, menentukan kedudukan i'rab setiap kata, serta menjelaskan alasan gramatikalnya berdasarkan kaidah yang telah dipelajari. Selama proses diskusi berlangsung, saya berperan sebagai fasilitator
dengan memberikan pertanyaan pemantik, mengarahkan alur berpikir mahasiswa, serta memberikan penguatan terhadap konsep-konsep yang masih belum dipahami. Saya juga mendorong mahasiswa untuk saling memberikan masukan dan tanggapan sehingga tercipta proses peer learning yang mampu memperkaya pengalaman belajar mereka. Selain interaksi di dalam kelas, saya juga memanfaatkan media digital lainnya untuk memfasilitasi diskusi, pemberian tugas, serta konsultasi akademik di luar jam perkuliahan. Penilaian dilakukan secara otentik melalui observasi partisipasi mahasiswa selama perkuliahan, penugasan individu, diskusi kelompok, persentase hasil analisis i'rab, latihan-latihan terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Saya menggunakan rubrik penilaian yang mengukur keterampilan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar ilmu nahwu, ketepatan melakukan i'rab, kemampuan menganalisis struktur kalimat Arab, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan kebahasaan. Melalui sistem pembelajaran dan penilaian tersebut, saya berharap bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai teori ilmu nahwu, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam membaca, memahami, menganalisis berbagai teks Arab secara mandiri dan benar sesuai kaidah tata bahasa Arab. Lebih lanjut terkait dengan praktik pembelajaran, silahkan menyaksikan tayangan video pembelajaran berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang ilmu nahwu, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai. Baik, saya akan mengabsen dulu nama-namanya. Jadi saya harap didengar baik-baik ya. Evi, Anissa, Agista, Aila, Cahaya, Alfarida, Snul, Nabila, Niken, Reski, Usai, Ilham, Asdi, Amsah, siapa lagi? Arsadi, Rahmat, Taufik. Oh ya, jadi ada yang belum hadir ya. Yang belum hadir kalau saya tidak salah Fajar sama Wira, Aswandi. Oh ya, biarkan kalau mereka terlambat nantilah. Baik, minggu lalu kita sudah sampai pada materi isim dari segi kejelasan. Kita juga sudah mempelajari tentang isim dari segi jenis dan tanda-tanda isim. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan bertanya dulu ke beberapa orang. Coba Evi, isim dari segi jenis terbagi berapa? Baik, isim dari segi kejelasan terbagi menjadi dua, yaitu muzakkar sama muannas. Apa yang membedakan antara muzakkar dan muannas? Muzakkar menunjukkan laki-laki dan muannas menunjukkan perempuan. Apa tandanya pada tulisannya? Muzakkar itu misalnya Muhammadun tidak menggunakan tamar buto, dan sedangkan muannas menggunakan tamar buto. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Kalau isim dari segi kejelasan, Reski, isim dari segi kejelasan ada berapa kira-kira Reski? Oke, ada yang tahu yang lain? Isim dari segi kejelasan Arsadi?
Iya, ada berapa? Ada dua. Oke, apa saja? Ma'rifah sama? Oke, ma'rifah sama nakiro. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kalau nakiro itu terbagi menjadi berapa, Agista? Kalau ma'rifah terbagi berapa? Terbagi menjadi 6. Apa saja? Beralif lam, isim Domir, isim mausul, usul, isim alam, isim isyarah, syarah, idhofah. idofa. Oke, baik. Ailah bisa berikan contoh tentang isim domir? Huwa. Kalau isim isyarah? Oke, zalika. Baik. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan dilihat di di layar. Jadi kita hari ini yaitu tentang pembagian isim berdasarkan jumlah. Nah, ini kurang. Isim berdasarkan jumlah. Oke. Isim berdasarkan jumlahnya. Oke. Target kita adalah kalian semua mengetahui tentang pembagian isim dari segi jumlah, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Oke, baik. Di sini ada contoh. Yang pertama di situ kalian silahkan lihat di bagian sebelah kiri, kotak sebelah kiri, itu ada pembagian isim. Yang pertama adalah mufrad atau berjumlah satu. Contoh fil masjidi minbarun. Fil masjidi minbarun. Kira-kira apa yang menandakan bahwa dia mufrad? Di sini tidak ada ciri-cirinya kan? Belum ada ciri-cirinya, berarti dia katanya di sini masih asli, belum ada tambahan. Al-masjidi belum ada tambahannya kan? Minbarun juga belum ada tambahan, berarti dia ketika kata tersebut belum tidak ada tambahan pada kata tersebut, berarti dia adalah atau dia berjenis mufrad. Oke, dia berjenis mufrad, tidak ada ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, musanna atau berjumlah. Kalian silakan lihat al minbaroni fil masjidaini. Saya ulangi, al minbaroni fil masjidaini. Kemudian yang dibawahnya al masjidani fil qaryataini. Lihat ciri-cirinya. Lihat ciri-cirinya. Yang pertama berakhiran alif sama nun. Di sini dia berakhiran alif sama nun. Kemudian yang kedua dia berakhiran ya dan jadi ketika ada kata yang berakhiran alif sama nun atau ya sama nun, maka kata tersebut dipastikan berjenis musanna. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya jamak. Jamak itu lebih dari tiga atau lebih. Yang pertama contohnya mu'minuna, mu'minatun, dan masajidun. Di situ penjelasannya lihat pada materi berikutnya. Di sini dia, kita masuk di sini. Yang pertama ada namanya jamak muzakkar salim. Ada namanya jamak muzakkar salim. Ciri-cirinya yaitu apabila katanya berakhiran waw dan nun atau ya dan nun. Oke, saya ulangi, berakhiran waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya abidu, abiduna. Oke. Sebelum kita lanjut ke yang kedua, saya mau tanya, apa kira-kira yang membedakan antara jamak muzakkar salim dan musanna? Musanna tadi kan, musanna itu ada juga yang berakhiran ya dan
nun. Kira-kira apa yang membedakannya? Nah, ini kan? Ya dan nun kan? Ada yang tahu? Anda bisa jawab, Al-Faridah? Kalau misalnya dia nunnya dia berbaris kasroh. Kalau Jamak, nunnya berbaris fathah. Muslimina dan muslimain. Kalau dia musanna sebelum huruf ya. Kalau musanna sebelum berhuruf apa? Fathah, ini ada kan? Ini ada harakatnya di sini. Kalau dia musanna sebelum huruf ya dia berharakat. Ya ada harakatnya di atas kan? Oke, ada harakatnya di atas. Sementara kalau dia jamak, mana? Itu. Sementara kalau dia jamak muzakkar salim sebelum huruf ya berharakat, berharakat kasroh. Kemudian yang kedua ada namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini ketika katanya berakhiran alif dan ta. Contohnya abidatun dan waraqatun. Ketika dia berakhiran alif dan ta maka dia jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga ada namanya jamak taksir. Jamak taksir ini tidak ada ciri-ciri, tidak ada solusi. Kita tidak mampu mengidentifikasinya karena dia tidak memiliki ciri-ciri. Solusinya dia harus lihat kamus. Contoh ulama'u. Tidak ada tambahan-tambahan kata. Beda tadi kalau musanna dia tambahkan alif nun, ya dan nun. Kalau muzakkar salim ditambah waw nun, ya nun. Kalau jamak muannas salim alif dan ta. Sementara kalau dia jamak taksir tidak ada rumus. Jadi harus melihat kamus. Ya, saya mohon HP-nya yang bawa HP untuk di silent-kan dulu ya selama perkuliahan. Kita lanjut ya. Ini ada 3 macam jamak. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang pertama kita ambil dari mufradnya dulu. Kita ambil dari mana ini? Dari sebelah kanan. Sebelah kanan. Lihat yang sebelah kanan. Yang pertama adalah mufrad. Mufradnya adalah abidun. Musannanya abidani. Ada yang satu kurang. Apa yang kurang? Abidaini. Oke, abidaini. Kemudian jamak ini abiduna. Ini maksud jamak apa? Jamak muzakkar salim. Ini di bawah ini ada tanda panahnya kan? Ketika dia berakhiran waw nun atau ya nun berarti dia adalah jamak muzakkar salim. Kemudian yang kedua ada mufrad abidatun, abidatani, kemudian abidatun. Kemudian yang contoh kedua warakun, waraqatani, waraqatun. Dia masuk ke jamak apa? Jamak muannas. Kenapa masuk jamak muannas salim? Karena akhirannya berakhiran alif dan ta. Kemudian yang ketiga, ini ada mufrad kemudian alimun, alimani, ulama'u, nizamun, nizamani, anzimatun. Dia masuk ke jamak taksir. Dia tidak ada ciri-cirinya. Solusinya adalah kita harus melihat kamus. Oke. Baik, di sini ada latihan. Saya ingin bagi beberapa kelompok. Kalian mencari kata yang musanna dan jamak apabila ada. Yang pertama kelompoknya, saya harap kalian berpisah ya sedikit. Kelompoknya dulu ini.
Aila, Evi, Reski, Hasdi, Ilham sama Kusai. Nah, agak geser sedikit. Nah, kalian boleh bergabung lah. Nah, kemudian kelompoknya Agista, Evi, Anissa, Nabila, Niken, Hamzah, Arsadi dan Wira. Kemudian kelompok 3 ini ada Cahaya, ada Husnul, ada Alfarida, Opik sama Rahmat. Oke. Kelompok yang pertama, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, agak panjang kelompok yang kedua ya. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa sampai di terakhir. Nah, kelompok yang ketiga agak pendek satu baris. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata dan seterusnya. Silakan kalian pisah. Nanti sebentar setelah kalian identifikasi yang mana yang musanna dan yang mana yang jamak. Silakan. Oke, baik, saya kira kerja kelompoknya selesai ya. Oke. Kelompok yang pertama. Oke, apa yang kalian dapat dari ayat ini? Adakah dia musanna atau jamak? Saya mau jawab. Ailah, coba apa Ailah jawabannya Ailah? Ayatun, terus muhkamatun. Oke, mutasyabihatun. Ayatun itu dia segi dia musanna, jamak. Jamak apa? Jamak muannas. Karena kenapa dikatakan jamak muannas salim? Alif dan oke, alif dan ta. Muhkamatun juga sama ya? Mutasyabihatun juga? Oke. Sekarang saya pindah ke kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kata apa saja yang kalian dapat di situ? As-samawat dia apa, musanna atau jamak? Jamak apa? Jamak muannas salim. Oke, apa lagi? Hada? Oke, hadaiqah. Oke, hadaiqah. Dia ini apa dia? Jamak apa? Jamak? Oke, jamak taksir. Ada lagi? Bainal baharaini. Ini baharaini apa? Musan? Oke, kenapa dia bukan jamak padahal dia juga berakhiran ya nun? Bahrain. Kenapa bukan dia jamak padahal dia berakhiran ya nun juga? Oke, sebelum huruf ya dia berharakat fathah. Oke, kalian perlu ingat kalau kata sebelum huruf ya berharakat fathah maka dia pasti musanna. Masih ada? Masih ada? Habis ya? Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ini pendek ini dia. Ada yang kalian dapatkan apa saja? Apa? Oke, fi'ata ini. Ra'yal ain ini fi'ata ini dia apa ini, jama atau apa? Musanna. Kalau ra'yal ain musanna juga. Oke. Oke, baik. Ada yang mau bertanya kelompok 1 ke kelompok 2 ke kelompok 1? Ada pertanyaannya? Anissa, apa pertanyaannya Nisa? Silakan. Apakah huwa termasuk isim atau bukan?
Oke, kelompok 1. Apa kira-kira itu huwa itu? Huwallazi. Apakah dia isim? Huwa itu termasuk isim domir. Ah. Dari kejelasannya dia termasuk isim ma'rifah. Oke. Apa tanda huwa? Oke, saya jelaskan ya. Huwa itu tidak ada tandanya ya. Huwa itu tidak ada tandanya. Huwa itu masuk pada golongan isim domir. Kalau ditanya tandanya, tidak ada tandanya. Pokoknya huwa dia adalah isim domir. Oke. Oke, masih ada lagi kelompok 3 ke kelompok 1 ada pertanyaan? Oke, silakan. Pertanyaan saya, kata Alkitab itu termasuk isim apa? Dari segi kejelasan. Dari segi kejelasan itu termasuk isim ma'rifah. Apa tandanya dia isim ma'rifah? Karena beralif lam. Oke, karena dia beralif lam. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kita pindah ke kelompok 2. Oke. Kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, tidak ada. Baik. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Al-Farida, oke, silakan Farida. Bahjatin. Dia termasuk dari segi kejelasan. Itu masuk. Bahjatin, ini dari segi kejelasan masuk ke isim apa? Kelompok 2. Isim nakir. Apa tandanya? Bertanwin. Kalau dari segi jumlah, kira-kira dia isim apa? Dia jumlahnya mufrad, mustanna atau jamak? Oke, mufrad. Oke, baik. Saya kira diskusi kita untuk hari ini cukup. Ini ada latihan. Nanti aja pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, saya mau tanya kembali, isim dari segi jumlah itu terbagi berapa? 3. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga oke, yang ketiga jamak. Jamak terbagi berapa? 3. Yang pertama muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga oke, jamak taksir ya. Oke, saya kira materi kita untuk hari ini cukup sekian. Saya harap kepada adik-adik semua untuk belajar di rumah. Mungkin ada tugas nanti yang saya kasih, nanti saya kirim lewat grup WA. Nah, ini ada tugasnya nanti, saya harap ini tugasnya dikerja. Ini apakah dia masuk di musanna atau jamak? Nanti saya kirim lewat WA ya tugasnya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham semua? Oh ya, baik, terima kasih. Saya kira semua sudah paham tentang isim dari segi jumlah. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.